Alright guys, welcome back again di Bitcoin Update. Update kali ini kita akan langsung kasih update pasca FOMC Meeting Minutes pada tanggal 22 September 2022. So guys, yang perlu di-note adalah hari ini juga akan ada fasil upgrade. So buat teman-teman yang mungkin lagi nge-hold Cardano, mudah-mudahan fasil upgrade bisa berikan impact yang positif. But ya, kita lihat nanti ya gimana kira-kira dari reaksi pasarnya sendiri, karena kita kan bukan istilahnya bukan penggerak pasar. Kita di sini hanyalah sekedar trader yang mencoba untuk memanfaatkan momentum. Nah, di video update kali ini kita akan bahas dari sisi price action-nya aja. Jadi saya akan bahas quick aja. Sebenarnya nanti ada fundamentalnya. Mungkin fundamentalnya lengkap akan saya bahas di satu video khusus aja setelah video ini, of course. Karena pembahasannya hari ini lumayan berat ya. Tapi ada beberapa poin yang mungkin akan saya highlight buat teman-teman. Pertama, soal kenaikan suku bunga, decision-nya itu seperti yang kita sudah bahas ya, dan itu bulat di 0,75%. And then after kenaikan 0,75%, sebenarnya market kita bisa lihat nggak terlalu banyak activity. Basically dia cuma bolak-balik mantul atas mantul bawah doang ya. Habis itu sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau dari sisi price action nih, dan apa yang disampaikan oleh Jerome Powell, sebenarnya arah market tuh lebih ke arah mana? Itu kan pasti yang jadi pertanyaan kita. Nah, untuk menjawab soal itu, saya akan jawab dari sisi dollar index terlebih dahulu. Jadi, at least untuk dollar index di time frame daily, 1 hour, semuanya menunjukkan bahwa posisi dollar index ini udah lagi strongly bullish. Even kalau misalkan kita munculkan dari sisi indicator aja, menunjukkan bahwa ini masih fine gitu loh. Kenaikan ini tuh masih dalam batas ambang normal gitu loh ya. Walaupun kita memasuki area atau range overbought-nya, tapi it's still normal, dan kita nggak ngeliat adanya divergence atau negative divergence yang menunjukkan bahwa market itu sudah siap untuk pullback, at least untuk dollar indexnya. And then kalau misalkan dollar index masih kuat, masih strong, ini sudah menunjukkan bahwa sentimen pasar terhadap apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada malam hari ini tuh sebetulnya bisa dibilang mungkin adanya semi hawkish, dalam artian yang disampaikan oleh Jerome Powell sebenarnya sih more or less itu masih sama dengan pembahasan yang di Jackson Hole. Jadi memang di sini ada bacaannya cukup detail. Kalau misalnya teman-teman mau baca, kalian bisa search langsung di websitenya federalreserve.government ya. Jadi di situ nanti kalian bisa lihat press release-nya lah ya, atau FOMC statement kan. Di sini kan dijelaskan bahwa FOMC akan memberikan statement, dan statementnya itu adalah ini dalam bentuk tulisan ya, bukan dalam bentuk bahasa atau lisan gitu. Dan dari apa yang saya baca, pada intinya adalah ya tetap Jerome Powell cuma menjalankan tugasnya aja untuk melakukan segala kebijakan yang bisa dibilang mendekatkan Amerika Serikat pada inflasi yang lebih rendah gitu. Dalam artian kalau misalkan kebijakannya kontra atau berlawanan, mungkin Jerome Powell nggak akan ambil. Tapi kalau misalnya istilahnya kebijakannya itu walaupun harus membuat kondisi market menjadi porak-poranda, mungkin kondisi ekonomi menjadi lebih kritis lagi atau menjadi lebih krisis lagi, selama yang penting dia bisa menekan inflasi, karena dia percaya dengan inflasi yang tinggi itu sebenarnya yang sengsara itu adalah rakyat. Jadi dia sempat menyampaikan di dalam press conference-nya dia. Nah, setelah dia memberikan statement tersebut, at least untuk pertemuan di November mendatang, itu 37% para pelaku pasar yang menilai next meeting itu kenaikannya hanya sekitar 0,5%. And then 62% itu lebih tinggi, itu adalah kenaikannya 0,75%. Bahkan ada satu statement dari salah satu pakar ekonomi mengatakan atau menyatakan bahwa 0,75% atau 75 basis point is the new 25 basis point. Jadi ini teman-teman ya, mana ya, saya buka dulu, saya search dulu. Ya pokoknya adalah ya di salah satu statement dari pakar ekonomi. Jadi dia menilai bahwa ya sekarang kalau misalkan The Fed ngomong naikin 0,75, ini sebenarnya wajar gitu. Udah kayak zaman dulu naikin 0,25% doang. Dan pada dasarnya, nah ini dia teman-teman ya, 75 is the new 25, say Bill Zox of Brandywine Global. Jadi memang ya ini statement sebenarnya menggambarkan sedikit banyak ya bagaimana bisa dibilang pandangan dari para pelaku pasar gitu. Dalam artian ya
mereka ini sebagai expertnya, mereka sebagai analis, mereka sebagai orang-orang yang bisa dibilang punya peranan penting di dalam company-nya mereka. Bahkan di sini dikatakan bahwa Bill itu adalah portfolio manager dari Brandywine Global. Jadi dia ngelihat 75 is the new 25, which is sebenarnya nggak terlalu bagus buat makroekonomi. Dan kalau nggak bagus buat makroekonomi, kembali lagi pertanyaannya adalah siapa yang mau beli Bitcoin, karena Bitcoin itu masih dinilai sebagai aset beresiko. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada buyers, selama inflasi masih tinggi, selama Jerome Powell dan kawan-kawan alias the Federal Reserve itu masih meningkatkan suku bunga, maka yang terjadi big potentialnya adalah efek domino ya. Sebenarnya ini saya mungkin nanti di next video di fundamental saya jelasin lebih detail lagi. But then efek domino, akan ada orang kehilangan pekerjaan mereka, akan ada orang yang di PHK, and then what happen next is market probably gonna be making a new lower low. Dan untuk time frame daily berarti kalau kita lihat closingnya seperti ini nanti ya, menjelang closing kondisinya kayak gini, bahkan dia bisa close candle di bawah seperti ini berarti for the first time sejak bulan Juni ya, ini kita closing lower low. Karena balik lagi ya, yang penting itu kan adalah closing price-nya juga gitu loh. Dengan buntut yang begitu panjang ke atas ini tentu saja memberikan indikasi bahwa pressure dari sellers itu masih mendominasi. And then what is the next move untuk Bitcoin? Ya, kita udah sempat bahas by the way di video sebelumnya. Jadi next potential target adalah di kisaran range price $17.900 sampai $17.500, simply karena ini merupakan area lowest point pada kisaran bulan Juni dan juga merupakan Fibonacci retracement di 78,6% dari lowestnya 2020-an awal sampai ke topnya di kisaran 2021 November ya. Jadi kita tarik gunakan Fibonacci dan bisa dapat level-level tersebut gitu. Jadi kalau misalnya closing daily bisa dibilang di bawah kayak gini, berarti tekanan selling pressure-nya masih akan berlanjut. Tekanan selling pressure atau tekanan sellingnya itu masih bisa berlanjut sampai kisaran range price 17.500. Secara time frame hourly-nya kita tadi sempat mengidentifikasi ada sebuah ascending channel yang terbentuk di sini, dan tadi sempat ngetil begitu panjang ya, panjang banget tailnya, and then next candle, next 2 candle, 3 candle, yang terjadi adalah kita breakdown dari si ascending channel ini. So basically kalau misalnya kita break dari sini, next potential target ya 18.200 sampai 17.500an tadi gitu loh. Dan dengan demikian sebenarnya apa yang kita bisa ambil dari, atau apa yang bisa kita petik dari event hari ini, kita ngelihat volatilitas market itu sedikit banyak masih dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Bukan berarti pemerintah yang ngatur harganya, tapi kembali lagi demand supply demand. Kalau misalkan orang-orang di sini pengen ngelihat Bitcoin istilahnya back to bull run, maka kita butuh duit yang lumayan banyak. Dan kalau kita butuh duit yang lumayan banyak, question is apa yang membuat mereka willingly atau mau ngeluarin duit buat beli aset berisiko ini? Apakah hanya dengan janji manis istilahnya ya Bitcoin dalam ya 4 tahun 5 tahun itu bakal 100.000 dan lain sebagainya? Itu aja menurut saya nggak akan cukup gitu loh. Artinya kita butuh keadaan ekonomi yang lebih better, kita butuh keadaan inflasi yang mungkin sudah lebih better, sehingga the Fed tuh nggak lagi agresif naikin suku bunga. Dan itulah saat ini situasi yang kita lihat. Jadi as long the Fed terutama si Jerome Powell di sini mengatakan bahwa dia masih akan naikin suku bunga, tekanan ke market itu pasti masih akan ada, dan seterusnya. Oke, so next video kita bakal bahas tentang fundamentally. Jadi saya akan kasih recap ke teman-teman terkait dengan apa yang dibahas oleh si Jerome Powell dan implikasinya terhadap kondisi market ke depannya dari medium term sampai ke long term itu seperti apa. Once again, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content dan informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.